Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini semua sehat ya? Iya Bu, sehat. Alhamdulillah. Kalian harus jaga kesehatan selalu ya anak-anak. Iya Bu. Pada hari ini kita pelajarannya ada di rumah Ibu. Nah, sebelum lanjut, Ibu minta tolong absen terlebih dahulu ya. Ketua kelas, absen kawan-kawannya. Ya, terima kasih Ketua kelas. Iya Bu. Baik, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada bab ini kita akan memasuki bab yang ke-9, yaitu pembahasan mengenai indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Jadi ada yang pernah atau sedikit tahu ya mengenai apa itu tarawih? Angkat tangannya. Ya? Ya, Pia, silahkan. Oh ya, betul sekali. Jadi kita langsung saja ya. Nah, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Pasti anak-anak masih belum paham ya mengenai apa itu tarawih dan apa itu tadarus Al-Quran. Di sini, sebelumnya dari kawan kalian juga ada yang sudah paham tadi yang sudah disampaikan inti-intinya kayak kata Via dari itu ya mengenai sholat tarawih. Nah, Ibu jelaskan lebih rincinya lagi. Sholat tarawih ialah sebuah rangkaian, ibaratnya suatu ibadah yang dilaksanakan atau dilakukan pada bulan Ramadan. Pelaksanaannya itu ketika selesai sholat isya sampai waktunya itu sampai sholat isya itu kan sampai sebelum waktu fajar. Nah, sholat tarawih ini berkisar antara 8 rakaat atau bisa juga sampai 20 rakaat. Nah, sholat tarawih ialah sholat tarawih ialah sholat yang dilakukan setelah sholat isya pada bulan Ramadan.
ketika bulan Ramadan semua gitu kan amal ibadah itu dilipat gandakan. Misalnya ya salah satunya bisa juga kan kita ambil kan banyak itu poin-poinnya yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Misalnya tadarus Al-Quran gitu kan, terus sholat tarawih, bersedekah, dan perbuatan baik lainnya. Sholat tarawih dalam bahasa Arab dalam bentuk jamaknya ialah tarwihatun. Artinya waktu sesaat untuk istirahat. Nah, para sahabat pada saat itu ketika setelah melaksanakan sholat 4 rakaat. Nah, pada saat itu pula para sahabat itu kan melaksanakan sholat tarawih, selesai itu kan selesai 4 rakaat itu sejenak gitu kan beristirahat dengan diselingi gitu kan membaca Al-Quran. Nah, anak-anak perlu tahu sholat tarawih itu banyak gitu kan keutamaannya seperti itu. Nah, lebih bagusnya gitu kan ketika sholat tarawih itu dilakukan dengan berjamaah gitu kan. Tapi ketika ingin misalnya sendiri-sendiri laksanakan di rumah juga tidak apa-apa. Tapi sebenarnya diutamakan itu secara berjamaah. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai keutamaan dari sholat tarawih. Tentu ya anak-anak, semua amal ibadah itu dilipat gandakan di bulan suci atau bulan Ramadan. Nah, keutamaannya itu ada 4. Yang pertama, ada yang tahu? Apa? Ya? Ya? Via? Via? Atau selfie? Nah, selfie. Apa keutamaannya? Ya, betul sekali. Menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, bulan Ramadan semua dosa insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika bulan Ramadan itu juga semakin mempererat gitu kan, mempererat silaturahmi gitu kan ketika sajadah dilentangkan gitu kan ketika sholat, kita bertegur sapa gitu kan, selesai sholat tarawih gitu kan kita bertemu dengan kerabat gitu kan, kita bertemu dengan tetangga dan sebagainya. Terus yang keempat, ketika sholat tarawih juga gitu kita mendapatkan keutamaan, yaitu seperti ibadah itu ditulis gitu kan, seperti dilakukan gitu kan 1 malam penuh. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya mengenai apa itu tarawih? Udah ya? Oh, alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai apa itu tadarus. Ada yang masih belum tahu apa itu tadarus? Angkat tangannya yuk. Ya? Iya? Oh iya ya. Alhamdulillah. Paham ya? Nah, tapi masih belum tepat gitu kan apa itu tadarus. Ibu jelaskan secara langsung ya. Nah, apa itu tadarus? Tadarus memiliki makna, memiliki arti tentunya kan, dan memiliki istilah. Salah satunya istilahnya ialah berasal dari kata darasa. Artinya darasa ialah mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil hikmah dari Al-Quran. Dan mempelajari Al-Quran itu banyak banget gitu kan, banyak sekali keutamaannya gitu kan. Silakan dicatat dulu ya anak-anak.
Nah, sudah jelas ya? Tadarus berasal dari kata darasa. Artinya mempelajari, menelaah, dan mengambil hikmah dari Al-Quran. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut pada manfaat tadarus Al-Quran, lebih baiknya Ibu mau ngetes dulu nih, siapa yang masih fokus ke pelajaran pada hari ini. Ayo, siapa ya? Coba selfie. Nah, Ibu mau tanya nih, bagaimana tata cara kita dalam mempelajari atau membaca Al-Quran yang baik ketika berada di rumah atau di masjid. Ayo, di bukunya ada. Kalau misalnya udah baca pasti tahu. Ya, coba Selfie sebutkan. Iya Bu, mengenai tata cara tadarus yang baik. Lihat Bu, nah, membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab ataupun buku lainnya. Ada beberapa ketentuan sebagai berikut. A. Ketika akan membaca Al-Quran, hendaknya berwudu terlebih dahulu. B. Mengawalinya dengan membaca ta'awudz dan basmalah. C. Di tempat yang bersih. D. Berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. E. Dianjurkan menghadap kiblat. F. Membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. G. Membaca dengan suara sedang. Dan H. Tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda. Itu sih Bu, yang mengenai tata cara tadarus yang baik. Ya kan? Ya, betul sekali apa kata Selfie, anak-anak. Mengenai tata cara dalam Al-Quran gitu kan, yang pun harus benar. Nah, ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, lebih baiknya kita gitu kan mencari guru yang memang mahir gitu kan. Dan ketika kita gitu kan sudah dibimbing, pasti kita nantinya bakal mampu atau bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah dijelaskan. Baik, Ibu akan lanjut mengenai manfaat tadarus Al-Quran. Manfaatnya yaitu kita akan selalu gitu kan ingin mencoba, ingin belajar gitu kan. Nah, kita akan semakin terlatih gitu kan, semakin mahir dalam membaca Al-Quran dan mendapatkan kecintaan Allah gitu kan, mendapatkan pahala berlipat ganda apalagi di bulan Ramadan. Yang ketiga, kita akan memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Dan yang keempat, kita juga akan mendapat pahala berlipat ganda apalagi di bulan Ramadan gitu kan, yang dilipat gandakan gitu kan, berbeda dengan pada bulan-bulan yang sudah berlalu seperti itu. Nah, ketika kita mempelajari Al-Quran gitu kan, kita akan semakin dekat kepada Allah, semakin semangat. Dari sekian manfaat dari pelajari Al-Quran dengan tadarus gitu kan, pastinya kita akan semakin semangat dalam mempelajari Al-Quran. Kita akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu bersilaturahmi gitu kan dengan baik dengan teman-teman sebaya kalian. Terdapat pula dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya, bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Alhamdulillah, itu saja pembahasan pada hari ini. Ibu akan berikan poin-poin mengenai materi kita pada hari ini, yaitu mengenai sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, bulan Ramadan ialah bulan di mana kita mendapatkan pahala berlipat ganda. Dan kala juga ketika kita melaksanakan
sholat tarawih, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, maupun ketika kita membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, tentunya kita akan semakin cinta Al-Quran, menambah ketaatan kita kepada Allah, dan Allah juga memberikan kita pahala, tentunya mendapat keberkahan di sisi Allah. Ibu persilahkan kepada kalian untuk bertanya mengenai materi kita pada hari ini. Ya, Ibu persilahkan. Ya, kepada Via. Bu, saya mau bertanya mengenai yang Ibu jelaskan. Bab ini sangat menarik ya kawan. Seperti indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, yang Ibu jelaskan tadi seperti memotivasi kita gitu untuk terus membaca Al-Quran walaupun bulan Ramadan sudah terlewati ya Bu. Nah, itu sangat seperti menginspirasi kami gitu. Nah, pertanyaan saya di bulan ini gitu kan sangat ibaratnya bulan Ramadan sudah berlalu. Nah, kadang kita tuh Bu, iman kita tuh ya seperti keinginan kita seperti bad mood ya, bad mood, dan kita tuh kayak malas gitu mau baca Al-Quran gitu. Padahal di bulan Ramadan yang sudah kita lewati bulan lalu itu semangat, tapi sekarang ini kita malah nurun lagi gitu, semangat kita nurun lagi. Terus bagaimana sih Bu cara kita mengatasi rasa malas kita ketika kita misalnya membaca Al-Quran, dan salah satu cara yang terbaik seperti apa ya Bu supaya kita juga cenderung cinta pada Al-Quran tanpa dipaksa oleh orang tua. Kadang kan kita dipaksa ya Bu, sholat aja masih disuruh gitu, dipaksa karena belum ada keinginan. Terus cara kita supaya terbiasa membaca Al-Quran seperti apa ya Bu? Itu saja sih ya kawan. Oke, makasih ya Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Via yang sudah semangat gitu kan bertanya mengenai materi kita pada hari ini yang membahas mengenai sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Jadi Via tadi tanyanya bagaimana sih Bu ketika tips ketika kita merasa down, bagaimana supaya kita tetap semangat tadarus Al-Quran walaupun bulan Ramadan sudah berlalu. Poinnya seperti itu ya. Nah, terkadang Ibu juga merasa down ya, tidak cuma kalian. Nah, mungkin orang lain juga merasa down ketika bulan Ramadan sudah berlalu. Dan ketika itu pula semua ibadah kita tuh masih kurang semangat gitu. Harus ada yang memotivasi. Apalagi kalian kan masih kecil-kecil seperti ini, harus ada yang memotivasi. Itu kalau Ibu ambil contoh, kalian harus bisa memotivasi diri sendiri. Nah, baru nanti bisa memotivasi orang lain. Nah, bagaimana tipsnya Bu? Yang pertama, kita harus punya target. Mengapa Ibu katakan seperti itu? Ketika kita tidak punya target, maka kita belajar pun akan sia-sia, tidak akan ada semangat. Yang kedua, kita harus punya teman yang selalu memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat lagi gitu kan ketika membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita perlukan orang tua atau juga guru tahsin misalnya ya, guru ngaji
yang bisa membimbing kita ketika kita merasa down, yang bisa memberikan kita arahan ketika kita merasa kita masih belum jelas bagaimana supaya kita selalu mudah dalam mempelajari Al-Quran dan membacanya sehari-hari, baik di rumah maupun di luar rumah. Nah, seperti itu. Bagaimana? Ya? Udah jelas ya? Alhamdulillah. Baik, ini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa bertemu lagi pada pekan depan. Sebelumnya, Ibu akan berikan kalian tugas kelompok. Ya, ketua kelasnya tolong catat ya. Yang pertama, kelompok 1 membahas tentang ketentuan tarawih. Kelompok 2 membahas tentang manfaat tarawih. Kelompok 3 membahas tentang tadarus. Dan kelompok 4 membahas tentang manfaat dan ketentuan tadarus. Nah, sudah siapa jelaskan kemarin? Penjelaskan sih. Ada kawan kalian yang sudah memberikan poin-poin, kan? Mengenai ketentuan bagaimana tadarus yang baik. Seperti itu. Alhamdulillah, pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan baik. Semoga anak-anak paham ya materi kita pada hari ini. Baik, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.